Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Adelia, NPM 64, Prodi Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Pajajaran dengan mata kuliah Strategi Merek. Apa sih brand itu? Brand adalah sebuah tanda atau judul yang memberikan hak eksklusif bagi yang memilikinya dan membuat barang atau jasa mereka berbeda dengan yang lainnya. Lalu, apa sih brand element itu? Brand element merupakan informasi visual dan verbal yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan membedakan suatu produk atau jasa nama perusahaan. Brand element disebut juga dengan brand identitas, yang dimana merupakan pembeda suatu produk dengan produk yang lainnya. Elemen utama yang menjadi pembeda adalah nama merek, karakter, kemasan, dan juga slogan sebuah brand. Nama brand adalah yang pertama dan mungkin ekspresi terbesar atau wajah dari suatu produk. Nama yang dipilih dengan baik untuk suatu perusahaan, produk atau jasa dapat menjadi aset berharga seperti halnya brand itu sendiri. Logo adalah tampilan gambar atau sketsa dari nama brand atau perusahaan yang mewakili arti dari perusahaan dan produk. Dengan menciptakan logo yang kuat, maka tidak hanya nama yang terpampang, tetapi juga citra abadi yang menghubungkan customer dengan brand Anda. Slogan brand memegang peran unik dan khusus dalam menciptakan identitas brand yang harmonis. Slogan brand adalah kalimat yang mudah dikenal dan diingat yang seringkali menyertai nama brand dalam program komunikasi pemasaran. Tujuan utama suatu slogan adalah mendukung citra brand yang diproyeksikan oleh nama dan logo brand. Kemasan brand mempunyai fungsi penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk menarik dari sebuah kemasan juga dapat memberikan kesan yang berbeda bagi seseorang konsumen, serta kemasan yang menarik adalah nilai tambah bagi suatu brand Anda. Karakter brand adalah suatu yang ditonjolkan oleh brand untuk menarik perhatian ataupun dapat dikatakan kepribadian dari brand tersebut. Di bawah ini merupakan kriteria yang dapat diperhatikan dalam pemilihan elemen merek. Yang pertama adalah mudah diingat. Artinya, elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah diingat dan disebut diucapkan. Simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk diingat dan dikonsumsi. Yang kedua, memiliki makna. Artinya, elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini dapat mempengaruhi konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. Yang ketiga, menarik dan lucu. Pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik. Pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi dalam hal ini yang ditonjolkan adalah desain yang menarik dan lucu. Yang keempat adalah fleksibel. Artinya elemen merek dapat dimengerti dan dapat diterima oleh pasar, bahkan budaya lain. Nama yang digunakan pun tidaklah sulit untuk diterjemahkan. Seringkali pemilihan elemen merek mudah diingat oleh masyarakat lokal, namun sangatlah sulit dimengerti oleh masyarakat lain. Hal ini tentunya akan menghambat produsen untuk masuk ke dalam pasar yang baru. Yang kelima adalah legal. Artinya, brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga berada di bawah perlindungan hukum. Selanjutnya, pentingnya pemilihan brand element. Yang pertama, brand harus mengenali target audiensnya. Target audiens menentukan bagaimana sebuah brand diciptakan. Misalnya, kemasan produk, logo, tagline, dan lain sebagainya. Jika audiens adalah sosok yang dinamis, maka kemasan produk seharusnya dibuat sepraktis mungkin. Jika ditunjukkan dari kalangan kelas sosial atas misalnya, maka produk akan dikemas mewah atau elegan dibandingkan dengan yang ditunjukkan untuk semua kalangan. Yang kedua, brand harus mengenali kebutuhan, keinginan, dan kesukaan target audiensnya. Misalnya pada merek Viva yang menyasar konsumen wanita, memiliki kebutuhan untuk selalu tampil cantik tapi dengan pengeluaran yang ekonomis. Yang ketiga,
Brand mampu membangun profil kepribadian konsumen. Misalnya, produk iPhone didesain yang elegan dan kecanggihan teknologi yang ditawarkan dapat membangun kepribadian konsumen sebagai pribadi yang berkelas, modern, dan stylish. Apa sih identitas brand? Brand identitas adalah segala jenis elemen yang membentuk persepsi orang-orang terhadap brand tersebut, meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan nilai produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek warna, simbol, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, manfaat identitas brand. Yang pertama, target pasar yang lebih luas. Bila Anda berhasil membangun identitas merek yang kuat, maka bisa dipastikan merek tersebut akan jauh lebih menonjol dari merek lainnya. Hal ini berarti Anda akan mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari sebelumnya. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan konsumen. Bila Anda akan membeli sebuah produk, misalnya produk elektronik seperti AC, produk mana yang akan Anda pilih? Apakah produk AC dari sebuah brand ternama atau dari sebuah brand yang belum pernah Anda dengar sebelumnya? Pastinya dari brand yang ternama, karena brand tersebut telah berhasil membangun mereka dalam industri elektronik dengan kualitas yang terjamin. Lalu, yang ketiga ada loyalitas. Anda pernah mendengar tentang Apple fanboy? Mereka adalah penggemar produk Apple yang setia dengan produk dari brand ini. Identitas brand yang kuat akan menciptakan loyalitas pada konsumennya. Loyalitas seperti ini akan membawa dampak positif bagi sebuah brand. Berikut 6 elemen identitas brand menurut Jean-Noel Kepfer. Yang pertama adalah fisik. Elemen ini paling mudah dikenali karena mengacu pada aspek fisik sebuah merek seperti logo, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, produk makanan Oreo dengan model tulisan, warna, dan bentuknya. Yang kedua ada personality, mengacu pada karakter dari merek tersebut sehingga cara mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Oreo memiliki kepribadian yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Terlihat jelas dari cara mereka menyampaikan diri kepada orang banyak. Yang ketiga ada relationship. Elemen ini mengacu pada bentuk hubungan antara orang-orang yang ingin disimbolkan oleh brand tersebut. Untuk Oreo, jenis hubungan yang ingin dibagi adalah hubungan lintas tanpa batas dipengaruhi oleh usia, warna kulit, hobi, dan pekerjaan. Lalu, yang keempat ada culture. Elemen ini mengacu pada prinsip dasar yang menjadi fondasi perilaku sebuah brand. Dalam kasus Oreo, hal ini berupa saling berbagi dan bersosialisasi. Yang kelima ada reflection. Top buyer alias target utama dari brand tersebut misalnya anak-anak hingga remaja. 6 ada self-image. Elemen ini mengacu pada self-image yang dimiliki oleh target pembeli. Sebagai contoh, mereka yang menggunakan produk outdoor bisa membayangkan diri serta orang yang aktif di lapangan serta memiliki kondisi fisik yang prima. Sekian pemaparan dari brand elemen dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.